Kali ini kita bakal bahas salah satu penemuan yang paling mengubah sekaligus paling menakutkan dalam sejarah manusia, bom atom. Ini adalah senjata yang kekuatannya datang dari inti atom. Sesuatu yang kecil banget tapi mampu mengubah jalannya peradaban kita untuk selamanya. Yuk, kita selami bareng-bareng gimana penemuan luar biasa ini membentuk dunia kita sekarang. Nah, yang lagi kita lihat ini adalah Fat Man, bom atom yang bahan bakarnya plutonium. Ini adalah satu dari cuma 2 senjata nuklir yang pernah dipakai dalam perang. Penggunaannya itu jadi penanda babak baru yang super mengerikan dalam sejarah konflik, di mana kekuatan buat melenyapkan satu kota penuh sekarang ada di tangan segelintir orang. Dan angka ini, 146.000. Coba kita renungkan sejenak. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah perkiraan jumlah nyawa warga sivil yang hilang gara-gara bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebuah pengingat yang sangat menyakitkan soal harga yang harus dibayar dari penciptaan senjata ini. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin senjata ini beda banget dari yang lain? Nah, di bagian pertama ini kita akan bedah apa yang bikin senjata ini layak disebut sebagai senjata pemusnah massal. Ini dia poin kuncinya. Coba bayangin ya, sebelum ada bom atom, buat menghancurkan satu kota itu butuh ribuan bom biasa dan serangan berbulan-bulan. Senjata nuklir mengubah semua perhitungan itu. Cukup satu pesawat, satu bom, dan satu kota bisa lenyap dalam sekejap mata. Bener-bener gila. Oke, sekarang kita masuk ke sainsnya. Gimana ceritanya energi sebesar itu bisa keluar dari sesuatu yang super duper kecil? Jawabannya ada di dalam fisika inti atom. Nah, ini dia prinsip dasarnya. Fisi nuklir. Bayangin deh, ada inti atom yang berat banget dan goyah, contohnya uranium-235. Waktu inti ini dipaksa pecah, dia melepaskan energi yang selama ini mengikatnya. Dan saat pecah, sebagian kecil masanya itu berubah jadi energi murni dalam jumlah yang luar biasa besar. Persis seperti yang dijelasin sama rumus Einstein yang terkenal itu loh, E sama dengan mc². Tapi gimana satu pemecahan atom bisa jadi ledakan dahsyat? Nah, kuncinya ada di sini nih. Pas satu inti pecah, dia ngelepasin neutron. Terus, neutron-neutron ini nabrak inti atom lain di dekatnya, bikin mereka pecah juga, yang kemudian ngelepasin lebih banyak lagi neutron. Ini tuh kayak efek domino versi nuklir yang kejadiannya super cepat, dalam sepersekian detik aja. Inilah yang kita kenal sebagai reaksi berantai. Biar reaksi berantai tadi bisa meledak, para ilmuwan ngembangin 2 desain utama. Yang pertama namanya tipe senjata atau gun type. Ini secara harfiah nembakin satu bongkah uranium ke bongkah lainnya biar mencapai massa kritis. Desain kedua, metode ledakan ke dalam atau implosion. Ini lebih rumit. Dia pakai bahan peledak biasa buat menekan inti plutonium sampai jadi super padat dan memicu ledakan. Tapi ternyata, visi itu baru permulaan. Desain yang ini, yang dikenal sebagai desain Teller-Ulam, adalah untuk bom termonuklir atau yang sering disebut bom hidrogen. Cara kerjanya lebih gila lagi. Ledakan fisi dari bom atom biasa dipakai sebagai pemicu buat memanaskan dan memadatkan bahan bakar fusi. Hasilnya, ledakan yang jauh lebih dahsyat, bisa ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari bom yang menghancurkan Hiroshima. Dengan sains yang serumit ini, pertanyaannya, gimana caranya senjata ini bisa beneran dibuat? Nah, ini membawa kita ke salah satu proyek ilmiah dan industri paling rahasia dan paling besar dalam sejarah. Proyek Manhattan. Coba kita lihat garis waktunya. Semuanya dimulai tahun 1939 dari surat peringatan Einstein. Inilah yang memicu dimulainya proyek Manhattan di tahun 1942. Di tahun yang sama, Enrico Fermi berhasil membuktikan kalau reaksi berantai yang terkendali itu mungkin dilakukan. Dan cuma 3 tahun kemudian, teori itu berubah jadi kenyataan yang menghancurkan di Jepang. Cepet banget kan? Proyek ini isinya bukan orang sembarangan. Ini ngumpulin beberapa otak paling cemerlang di dunia. Ada Oppenheimer, sang direktur ilmiah, Fermi yang membangun reaktor pertama, Meitner dan Hahn yang menemukan teori fisinya, terus ada Einstein dan Szilard yang jadi pemicu awalnya. Ini kayak tim impian para ilmuwan yang bareng-bareng membuka kekuatan alam, sekaligus harus berhadapan dengan konsekuensi mengerikan dari penemuan mereka. Oke, kita udah tahu sains dan sejarahnya. Sekarang mari kita lihat apa yang sebetulnya terjadi pas senjata ini meledak. Dampaknya itu jauh lebih dari sekedar ledakan besar biasa. Ini adalah serangkaian peristiwa penghancuran yang benar-benar mengerikan. Kengerian dari ledakan nuklir itu datang berlapis-lapis. Pertama, ada kilatan panas instan yang bisa menguapkan apapun di pusat ledakan. Terus, ada gelombang kejut yang meratakan gedung-gedung. Bersamaan dengan itu, ada radiasi mematikan yang nggak kelihatan. Setelah itu,
ada yang namanya jatuhan radioaktif atau fallout yang meracuni lingkungan selama bertahun-tahun. Dan kalau sampai terjadi perang nuklir besar-besaran, debunya bisa memicu musim dingin nuklir yang bisa mengancam kehidupan di seluruh planet. Penemuan fisi nuklir ini ninggalin warisan yang sangat kompleks. Di satu sisi, dia menciptakan ancaman paling besar bagi umat manusia. Tapi di sisi lain, dia juga membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang luar biasa. Benar-benar kayak pedang bermata dua. Ini aneh tapi nyata. Ancaman terbesar dari bom ini justru jadi warisan geopolitiknya yang paling penting. Ada konsep yang namanya mutually assured destruction, atau kehancuran yang dijamin bersama. Artinya, nggak akan ada yang bisa menang dalam perang nuklir. Banyak analis percaya keseimbangan teror inilah yang secara ironis justru menjaga perdamaian, mencegah perang besar antara negara adidaya, karena mereka tahu akibatnya bahkan fatal buat semua. Tapi, di sisi lain mata pedangnya, ilmu yang sama udah ngasih kita manfaat yang luar biasa, energi nuklir yang bersih dan rendah karbon, terobosan medis yang nyelamatin jutaan nyawa, kemampuan buat menjelajahi sudut terjauh tata surya kita, bahkan hal-hal simpel kayak detektor asap di rumah kita, itu juga hasil dari penelitian nuklir. Sungguh sebuah kontras yang luar biasa kan? Jadi, pada akhirnya, kita semua dihadapkan sama pertanyaan ini. Apakah membelah atom itu pencapaian puncak kecerdasan manusia yang ngasih kita energi bersih dan keajaiban medis? Atau justru itu kotak Pandora yang kita buka yang jadi awal dari kehancuran kita sendiri? Jawabannya, mungkin masih kita tulis sampai hari ini. Gimana menurut kalian?